Bapak Pocong gitu loh. Pasar Mati Kidul Denggong Kricak Lor Negara itu loh. Sesuatu dari narasi seni itu, krica itu pasti sesuatu yang penting, pasti. Belum ada tembang murangan gitu tuh. Iya. Nah, lalu kalau masalah itu yang asli itu apakah itu Merapi, yang Sungai Winomo itu kayaknya bukan penting bagi saudara-saudara. Itu yang punya klaim kayak gitu biar ilmu pengetahuan aja. Maksudnya kalau ada universitas yang mau meneliti itu silahkan. Tapi yang paling penting begini, di dalam dunia kebudayaan itu selalu ada tafsir. Dulu ada ketoprak ceritanya ketemu nih Magelang, namanya tepung temu gelang. Nah kayak gitu itu dinarasikan, dijadikan cerita sedemikian rupa untuk melegitimasi adanya Magelang. Nah artinya apalagi saya mau mengatakan, bagi orang modern hari ini, kalau krica Anda mau bikin suatu ekspresi tertentu yang itu menyebutkan bahwa ini asal usul krica juga bapak-bapak. Nanti setelah 1 abad, karena tradisi kita ini tradisi tutur, nggak ditulis, itu orang berhak mengatakan, oh biar jane krica ini saya gawe Pak Dianto. Misalnya begitu itu boleh. Sekarang coba dicek apa benar hanya sekedar itu tadi apa krica gitu loh. Nah itu atau yang benar itu batu-batu kecil. Ini kan semua tafsir. Ya biar domain yang lain. Nah, kaitannya apa? Tadi yang Mbak Ya yang terutama batik itu menarik sekali. Di dalam apa yang kita bicarakan, ekspresi kebudayaan, proses belajar masyarakat yang menggunakan cipta rasa karsa untuk menjawab tantangan zaman. Kalau saja di masyarakat krica ada anak-anak muda kemudian membuat film yang kemudian tiba-tiba menjadi viral, dan salah satu filmnya itu melihat ke batik krica. Ada angle apa angle ini? Sudut pandang ini krica, batik krica. Ibu nggak usah minta bantuan Ekocu untuk mempromosikan. Kuate opo Ekocu iso mempromosikan batik krica, saya nggak percaya itu. Dewan suruh mempromosikan, saya nggak percaya itu. Itu dewan ngapusi itu. Saya ini pernah jadi dewan loh. Paling union ini nggak akan bisa. Dan main lip service naik gaya kelurahan, aku percaya, loh. Tetapi kalau yang itu saya nggak akan percaya, itu tukang tipu itu dewan yang kayak gitu itu. Tetapi kalau kita bicara kebudayaan tadi, ya tadi saya memberi contoh bikin film, atau begini, tiba-tiba bikin event karena desa wisata, badie orang usah nganggo barang rusak apa-apa, badie krica bro, dan di situ diabadikan. Nah, banyak wartawannya, ada wartawan banyak di sini. Banyak itu promosi yang luar biasa, sehingga orang kita sekarang ini sebenarnya aneh loh Mbak. Kalau kita masih mikirkan toko kita itu sayur joyo tadi toko nawai dewe kok. Hanya berkat ini. Nah jadi kita optimis dalam hal ini, dan saya senang loh kurung kabar loh, ternyata krica punya batik kayak begini, batik kayak gitu, saya senang. Tapi secara visual kan saya belum pernah melihat kan begitu. Jawaban yang paling cepat kalau zaman dulu ya nanti saya tak kesana. Padahal saya nanti sore ini sudah kemana-mana.
Nah, tetapi kalau ada film, ada macam-macam, ada Instagram, media sosial yang bisa ini, itu promosi yang luar biasa. Nah, promosi yang luar biasa itu dibalut, kalau di dalam ekspresi kebudayaan itu tadi saya nyebut drama Korea. Sekarang seluruh dunia belinya Samsung. Coba nggak ada drama Korea, nggak bakal itu beli Samsung. Nokia, saat ini Nokia yang putih. Kiri neng kericak, gue gawe kerikil lah. Kayak begitu Mbak, saya ingin menjelaskan ini membangun optimisme dari kebudayaan itu kurang lebih kayak gitu, sehingga kata kuncinya adalah mengembangkan. Dari mengembangkan itu artinya apa? Mengadopsi dari zaman. Nah, monggo yang bikin juga tidak harus orang gereja, kan nanti ada banyak orang kalau memang ini kan bisa dari isi, wah ini bagus, ini terus diabadikan, atau mereka bekerja sama. Nah, semua juga proses waktu. Semua akan indah pada waktunya menurut undangan manten. Di Jogja ini ada sebuah hotel yang kamarnya hanya 12, tapi bayarnya sama dengan bintang 5, artinya sehari 3 juta lebih, dan orang antri untuk bisa tinggal di situ hanya karena dia memberikan untuk syuting dan fasilitas film AADC. Jadi pesannya apa ini? Di dalam kita berjuang sesuatu, kadang-kadang kita butuh mengorbankan. Jadi itu hotelnya waktu itu untuk tempat tinggal gratis, makan yang gratis di hotel itu, tetapi kemudian di syuting hanya beberapa menit gitu sebagai bagian dari itu. Sekarang ini orang mau tinggal di hotel tersebut antri padahal mahal. Nah, hotelnya nggak bisa saya sebut karena nanti ini harus bayar saya kalau untuk menyebut hotel tersebut. Nah, saya kira ini hanya satu inspirasi, ibu-ibu. Suatu hari mungkin batik itu memang berkembang luar biasa, tapi juga di dalam mekanisme bisnis kadang-kadang kita harus mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar. Dan ini Bu, bapak-bapak, inilah kebudayaan. Itu. Yang kedua, ini untuk mengakhiri, saya tidak menolak bahwa kita merindukan sopan santun yang lun bu, lun le dan sebagainya. Tetapi kita juga harus menyadari ada pergeseran nilai di dalam masyarakat kita, sehingga menurut saya merindukan itu, tetapi belum tentu itu akan terjadi lagi, sehingga dari mana kita harus melakukannya seperti tadi disebut dari keluarga kita sendiri. Jadi masyarakat itu menurut sosiologi bagian paling kecilnya ada di keluarga. Nah, dari keluarga kita ini kita memulai. Nah, apa semboyannya? Peraturan selalu menginginkan hal-hal besar, tapi yang harus kita lakukan adalah melakukan hal kecil dengan hati besar. Saya kira begitu, matur nuwun.